Halo teman-teman dan Mas David, jadi kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah. Jadi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dimas. Dan nama saya Roy. Nama saya Feli. Saya Welly. Saya Gaby. Dan saya Iqbal. Oke, jadi stay tune ya teman-teman. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Singkatnya, ini adalah sistem yang mengatur bagaimana pemerintah daerah mengelola sumber daya keuangannya untuk menjalankan fungsinya dan memberikan pelayanan publik. Keuangan daerah di Indonesia terpusat dalam dokumen tahunan yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pemerintah mengalokasikan kasnya tidak ke masing-masing kantor, tetapi ke perwakilan kantor di masing-masing daerah. Nah, ini disebut bendahara umum. Bendahara umum menganut sistem PPKD atau penjabat pengelola keuangan daerah. BUD atau bendahara umum daerah bertanggung jawab dalam mengelola kas daerah yang disebar ke beberapa entitas akuntansi lainnya. Nah, kalau yang dimaksud dengan SKPD, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah, merupakan sistem akuntansi yang diterapkan pada entitas akuntansi. Bisa berupa dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas pekerjaan umum, atau badan pendapatan daerah. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengertian sistem informasi akuntansi keuangan pemerintah daerah. Sistem informasi akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah rangkaian proses mulai dari pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, hingga penyajian laporan keuangan daerah. Sistem ini digunakan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD dan bisa kita lakukan secara manual maupun dengan aplikasi komputer. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik sistem akuntansi pemerintah daerah. Karakteristiknya di sini ada 4. Yang pertama, desentralisasi sistem akuntansi dan keuangan, yang dimana penyerahan kewenangan oleh Presiden. Desentralisasi artinya kewenangan pengelolaan keuangan diserahkan dari pusat ke pemerintah daerah. Karakteristik yang kedua, unit kerja memperoleh wewenang mengelola keuangannya sendiri, namun tetap sesuai dengan standar dan peraturan yang telah diatur oleh Permendagri nomor 13 tahun 2006. Selanjutnya, sistem akuntansi pemerintah daerah dikoordinasikan oleh PPKD sebagai bendahara umum daerah. Keempat, PPKD dibantu oleh PPK SKPD melakukan fungsinya untuk membantu keuangan di OPD. Dalam laporan keuangan Pemda itu terdapat yang pertama adalah laporan perhitungan APBD atau laporan realisasi anggaran LRA, menunjukkan kinerja Pemda sebagai penyusun dan pelaksana APBD, membandingkan rencana atau target pendapatan dan belanja APBD dengan realisasinya. Yang kedua ada laporan perubahan ekuitas dana atau RK Pemda, menyajikan informasi mengenai perubahan surplus dan defisit anggaran akibat berbagai transaksi yang terjadi dalam suatu periode. Yang ketiga ada neraca, menyajikan posisi keuangan pada saat atau tanggal tertentu, biasanya pada akhir tahun anggaran. Yang keempat ada laporan aliran kas atau arus kas, menyajikan informasi tentang kemampuan dalam memperoleh kas dan menilai penggunaan kas untuk kebutuhan daerah. Lalu bagaimana prosedur akuntansi penerimaan kas di pemerintah daerah? Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dari prosedur ini yaitu untuk memastikan bahwa setiap uang yang masuk itu sudah tercatat dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tahap pertama dimulai dari penerimaan dokumen sumber seperti surat ketetapan pajak daerah, SKRD, surat tanda bukti penerimaan, atau surat tanda setoran. Nah, dokumen-dokumen ini menjadi bukti awal bahwa kas itu benar-benar telah diterima. Lalu selanjutnya, PPK SKPD mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal penerimaan kas yang secara berkala. Nah, catatan ini akan diposting ke buku besar oleh PPK SKPD maupun BPKAD. Nah, dan jika diperlukan juga dibuat buku besar pembantu sebagai rincian kontrol. Pada akhir periode, seluruh pencatatan dirangkum menjadi laporan keuangan. SKPD menghasilkan LRA, neraca, dan CALK, sedangkan BPKAD menghasilkan LRA, neraca, laporan arus kas, dan juga CALK. Nah, dengan prosedur yang tertib ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap penerimaan kas dikelola secara transparan, akurat, dan sesuai dengan ketentuan APBD.
Oke, kita akan melanjutkan. Mari kita masuk ke dalam akuntansi pemerintahan, yaitu prosedur akuntansi selain kas. Nah, prosedur ini mencatat transaksi tidak secara langsung melibatkan arus kas masuk atau keluar, namun tetap mempengaruhi posisi keuangan dan kekayaan entitas. Nah, di sini ada jenis transaksi selain kas, yaitu yang pertama ada pengesahan pertanggungjawaban atau SPJ atau pengeluaran dana. Yang kedua ada koreksi kesalahan, pencatatan, dan yang ketiga ada pembelian secara kredit dan retur pembelian kredit. Nah, yang kedua ada dokumen kunci. Nah, untuk dokumen kunci untuk memastikan akuntabilitas transaksi ini didukung oleh berbagai dokumen resmi, antara lain yang pertama ada serah terima barang, yang kedua ada surat keputusan, yang ketiga ada bukti memorial. Nah, yang selanjutnya yang ketiga ada catatan akuntansi. Nah, semua transaksi ini pada akhirnya dicatat menggunakan sistem akuntansi yang terstruktur. Nah, apa saja sih pencatatannya itu? Nah, dicatat melalui yang pertama ada buku jurnal umum, yang kedua ada buku besar, dan yang ketiga ada buku besar pembantu. Ada prosedur akuntansi selain kas. Maksudnya apa? Jadi ada kejadian-kejadian keuangan yang tidak melibatkan aliran kas secara langsung saat itu juga, tetapi tetap harus kita catat. Contohnya seperti yang ada di poin-poin ini. Seperti saat kita mengesahkan SPJ atau surat pertanggungjawaban, lalu kalau ada koreksi kesalahan pencatatan seperti salah jurnal dan harus dibalik, atau misalnya kita dapat hibah barang, tidak dapat duitnya tapi dapat barangnya, termasuk juga pembelian kredit atau retur. Kita masuk ke prosedur akuntansi aset. Nah, ini bagian yang sering jadi sorotan audit atau BPK. Kuncinya di sini adalah kelengkapan dokumen. Bisa dilihat di daftar dokumen digunakan, hampir semuanya membutuhkan berita acara. Mau terima barang, harus ada berita acara penerimaan. Mau serah terima, ada berita acaranya juga. Bahkan kalau barang yang mau dihapus atau dimusnahkan, harus ada SK dan berita acaranya juga. Dokumen-dokumen inilah yang nanti akan jadi dasar kita mencatat di buku jurnal dan buku besar aset. Inilah big picture-nya, alur pelaporan keuangan daerah. Perjalanan dimulai dari kepala SKPD atau di dinas-dinas, lalu diserahkan ke PPKD untuk digabungkan atau dikonsolidasi. Dari situ, laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD diserahkan oleh gubernur atau bupati atau wali kota ke BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan untuk diaudit. Setelah diaudit BPK, laporannya balik lagi ke kepala daerah, baru kemudian diserahkan ke DPRD sebagai pertanggungjawaban atau raperda.